Allah hanya dibutuhkan ketika sedang berhadapan dengan kondisi atau masalah-masalah sulit yang tidak bisa diatasi. Salam sahabat kekasih Tuhan, salam dalam kasih Kristus. Kali ini kita bertemu lagi di dalam channel YouTube Nuansa Bening Official. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu hal yang menarik. Satu hal yang menarik itu adalah tentang bagaimana kita menghidupkan iman bukan hanya melalui perkataan mulut, tapi dalam sebuah tindakan, dalam konteks yang lebih konkret. Sahabat, kita dibesarkan di lingkungan keberagamaan yang mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu ada. Kita sudah terbiasa meyakini dan yakin dengan benar bahwa Allah itu ada, dan tidaklah sulit bagi kita untuk mengakui keberadaannya. Tapi seringkali yang kita tidak sadari adalah keyakinan yang seperti ini hanyalah dititik beratkan kepada pengaminan akali atau persetujuan pikiran, yaitu secara akal kita mengakui dan mengamini bahwa Tuhan itu ada. Kita menerima keyakinan itu tanpa membantahnya. Sahabat, fenomena umum ini ternyata juga ada di dalam kekristenan. Ada orang-orang Kristen KTP atau orang-orang Kristen keturunan. Ada yang berusaha untuk melestarikan kekristenan melalui ibadah-ibadah liturgis yang diadakan setiap hari Minggu. Tetapi tidak melakukan usaha untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh melalui kebenaran firman. Makanya tidak salah. Ada orang-orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus, tetapi ternyata kehidupannya tidak cukup baik dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Inilah kenyataan yang terjadi sekarang ini, sahabat. Manusia hidup di dunia yang semakin fasik. Sadar tidak sadar, banyak orang berpikir yang mendatangkan kebahagiaan baginya, yang mendatangkan kepuasan hidup adalah materi dan berbagai macam kesenangan yang ditawarkan oleh dunia. Dan kalaupun dia berurusan dengan Tuhan, Tuhan hanya sebagai alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, sebagai alat untuk bisa meraih berbagai macam kesenangan dunia. Allah hanya dibutuhkan ketika sedang berhadapan dengan kondisi atau masalah-masalah sulit yang tidak bisa diatasi. Dan tanpa sadar, sahabat, ada banyak yang tidak memperlakukan Allah dengan cara yang patut dan hormat. Tapi hari ini kita belajar satu kebenaran, sahabat. Seharusnya orang Kristen sadar, percaya kepada Allah tidaklah cukup melalui pengakuan mulut saja, tidak cukup melalui pengakuan bibir saja. Pengakuan terhadap Allah harus dinyatakan secara konkret melalui perilaku dan kehidupan sehari-hari. Pengikut Kristus yang percaya harusnya menyatakan percayanya kepada Allah melalui perilakunya, melalui pikirannya, melalui tutur kata dan perbuatannya. Dalam hal ini, sahabat, kita dapat mengerti kenapa Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bahwa perbuatan seseoranglah yang menghidupkan imannya. Melalui perbuatannya lah imannya dinyatakan. Dalam hal ini, sahabat, kita harus memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup dan nyata. Dan jikalau kita memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup dan nyata, maka kita akan berusaha untuk mengerti kehendak Allah dan juga melakukannya. Sampai pada satu titik, kita akan menghayati bahwa Allah adalah pribadi yang mengamati setiap perilaku manusia. Kita harus mengakui dengan segala kerendahan hati, sahabat. Pada kenyataannya, banyak orang Kristen yang mengaku percaya, bahkan pergi ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi pada praktek hidupnya, tidak memperlakukan Allah dengan cara yang benar. Pada kenyataannya, tidak memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup secara patut. Yang terjadi pada akhirnya adalah dia tidak memperdulikan Allah secara benar, hanya mengaku percaya kepada Allah dengan bibirnya saja. Di dalam kelakuannya sehari-hari dia tidak menunjukkan bahwa dia percaya Allah itu ada. Kita belajar satu hal di hari ini, sahabat, tentang bagaimana kita memperlakukan Allah secara benar. Dan itu melibatkan iman. Iman yang tidak hanya diucapkan dengan mulut atau bibir, tapi iman yang nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Melalui pikiran,
yang kita ucapkan dengan mulut kita dan yang nyata dalam perilaku hidup kita. Harapannya melalui kebenaran ini sahabat, kita bisa diingatkan kembali dan kebenaran ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk memeriksa diri. Apakah kita termasuk orang-orang Kristen yang hanya percaya kepada Kristus dengan mulut dan bibir? Atau kita adalah orang Kristen yang bukan hanya mengaku dengan mulut percaya kepada Kristus, tetapi juga menyatakan percaya itu melalui perilaku hidup kita. Perilaku yang seperti apa? Perilaku yang berusaha untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan setiap hari. Dibutuhkan proses, karena itu selamat berproses. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih yang hadir bagai pohon yang tumbuh, selapis demi selapis nyaris tidak kentara, tapi senantiasa membangun diri hingga teguh menebar kesejukan. Nuansa Bening hanya di